Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd, saudara-saudara pelipur lara, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara, ketahuilah kekayaan dan kemiskinan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberi kelapangan bagi hambanya yang ini. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai macam kebaikan agar Allah Subhanahu wa taala mendengar apakah sang hamba memujinya dan bersyukur kepadanya, ataukah sang hamba sombong dan melampaui batas, dan Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezeki kepada hambanya yang lain dan menahannya dari sebagian dunia untuk mengujinya apakah ia sabar dan ridho ataukah ia menunjukkan kemarahannya dan berkeluh kesah. Saudara-saudara, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah dan sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin yang ditimpa dengan kesulitan dan penderitaan maka ia bersabar, maka inilah yang terbaik baginya. Dan jika mendapatkan kesenangan dan kegembiraan maka ia bersyukur, dan inilah yang terbaik baginya. Maka seseorang mukmin berada di antara merenungkan dosa-dosanya sehingga bersabar karena musibah dapat membersihkan dosa-dosanya, dan menyaksikan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga bersyukur kepadanya. Tingkatan-tingkatan dalam rezeki dialah Allah Subhanahu wa taala telah memberi karunia kepada yang ini dan juga kepada yang itu. Dalam kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 32. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah yaitu agar sebagian menggunakan sebagian yang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Maka timbullah kedekatan dan kesatuan di antara mereka. Orang-orang kaya dengan harta mereka mempekerjakan para pekerja yang miskin, maka sebagian mereka merupakan sebab untuk kehidupan sebagian yang lain, yang sebagian dengan hartanya dan sebagian yang lain dengan kerjaannya. Saudara-saudara, ketahuilah bisa jadi kemiskinan adalah yang terbaik bagi seorang hamba. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jikalau Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Quran Surah Asy-Syura ayat 27. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah yaitu mereka yang tersibukkan hingga lalai dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelapangan tersebut akan mengantarkan mereka untuk berbuat kezaliman, sikap melampaui batas dan sombong kepada orang lain. Nauzubillahi min zalik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 27. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah jika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan kemiskinan, maka ibadah yang termulia adalah kesabaran. Barang siapa yang sempit rezekinya, keras hidupnya, maka janganlah sempit dadanya, dan janganlah ia berkeluh kesah selalu dalam menjalani kehidupannya, karena sesungguhnya kehidupan Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mayoritas para sahabat adalah pas-pasan, dan perhiasan dunia yang sedikit dan akan sirna tidak pantas untuk disedihkan tatkala terluputkan. Saudara-saudara, dan agar jiwa tentram dan mengetahui bagaimana besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan bisa menunaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah pengarahan yang bersumber dari sabda baginda Nabi besar kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jika seseorang dari kalian melihat orang yang lebih unggul dalam harta dan tubuh, maka hendaknya ia melihat kepada orang yang di bawahnya dari orang-orang yang ia lebih unggul darinya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah dalam riwayat Muslim dengan tambahan, maka hal itu lebih layak menjadikan kalian agar tidak meremehkan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Sungguh Islam telah menyeru kepada kaum fakir secara khusus, sebagaimana pula Islam menyeru kepada kaum kaya untuk mendidik jiwa mereka agar memiliki jiwa yang kaya, yang mengekang hawa nafsunya, mengatur hingga sampai pada sifat qanaah dan ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya meskipun hanya sedikit. Tidak akan terluput sedikit pun yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadamu sejak zaman azali. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridolah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untukmu, maka engkau akan menjadi manusia terkaya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah dan sesungguhnya bagi seorang yang fakir ada adab-adab baik dalam batinnya maupun zahirnya serta pergaulannya dan sikap-sikapnya. Adapun adab batinnya, yaitu hendaknya ia tidak membenci dengan ujian Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa kemiskinan. Adapun adab zahirnya, hendaknya ia menampakkan kehormatan diri dan menghiasi dirinya sehingga tidak menampakkan keluhan dan kemiskinannya. Akan tetapi hendaknya ia menutupi kemiskinannya. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta." Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah adapun adab dalam amal pergaulannya adalah ia hendaknya tidak merendahkan diri di hadapan orang kaya karena hanya kekayaannya. Saudara-saudara, ketahuilah Ali radhiyallahu anhu berkata, betapa indahnya tawaduk, yakni rendah dirinya seorang yang kaya kepada seorang yang miskin karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka si fakir hendaknya tidaklah diam untuk menyampaikan kebenaran hanya karena melakukan di hadapan orang yang kaya karena berharap mendapatkan pemberian dari mereka. Saudara-saudara, adapun adab dan sikap dalam sikap dan perbuatannya, maka hendaknya ia tidak menjadi pemalas dalam beribadah karena kefakirannya, saudara-saudara. Dan tidaklah ia terhalangi dari bersedekah walaupun sedikit dari sedikit karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena hal itu merupakan pengorbanannya yang lebih banyak dari harta. Pengorbanannya yang sedikit akan tetapi keutamaannya lebih banyak dari harta yang dikeluarkannya dari kondisi orang yang kaya, saudara-saudara. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, juga bagi orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya dan dari harta benda mereka. Quran Surah Al-Hasyr ayat ke-8. Allah Karim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 273. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan wali-walinya dengan sifat kefakiran sebelum pujian Allah Subhanahu wa taala atas sifat hijrah dan terkapungnya mereka, saudara-saudara. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai kecuali dengan sifat yang juga Allah Subhanahu wa taala cintai. Kalaulah bukan karena kefakiran merupakan sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuji orang-orang yang Allah cintai dengan sifat tersebut, serta tidak akan memuliakan mereka dengan sifat tersebut. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aku melihat syurga, maka aku lihat mayoritas penghuninya adalah orang-orang fakir." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah bersamaan dengan sikap ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kaum fakir dan
dan keutamaan mereka. Islam juga mengatasi kemiskinan dengan menyeru orang-orang kaya untuk berbuat kebaikan dan kebajikan serta menyantuni kaum fakir serta ikut berpartisipasi dalam mengarungi penderitaan mereka, mengangkat kesulitan mereka serta mengeluarkan bantuan untuk mereka. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang berusaha membantu janda miskin dan miskin maka akan seperti seseorang mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menyangka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, dan seperti seseorang yang solat malam tanpa lelah, dan seperti seseorang yang berpuasa tanpa berbuka. Hadis riwayat Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah demikian juga Islam mengatasi kemiskinan dengan menyeru kepada kaum fakir untuk bekerja dan membuang sikap pengangguran dan kemalasan, agar mereka tidak menjadi beban bagi masyarakat dan menjadi beban atas mereka dan keluarga mereka sendiri. Mengatasi kemiskinan, berusaha bekerja di atas muka bumi, mencari rezeki dan ikhtiar merupakan perkara yang disyariatkan serta sikap yang terpuji. Saudara-saudara, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Quran surah Al-Mulk ayat 15. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah agar si fakir menjadikan dirinya aktif bekerja, memakan dari hasil tangannya sendiri, memikul bebannya sendiri dan menjaga harga dirinya serta mendidik anak-anaknya juga untuk menjaga harga diri. Demikian juga ikut serta dalam membangun dan mengembangkan masyarakat, dan hal itu membantunya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, serta mengharapkan akhirat dan akhirat lebih baik dan kekal. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia-Nya kepada nabi-Nya berupa kekayaan setelah kemiskinan, dan sesungguhnya hal tersebut merupakan anugerah darinya. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikanmu kecukupan. Quran surah Ad-Duha ayat 8. Allah Karim. Saudara-saudara, dan di antara doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri dan kecukupan. Hadis riwayat Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa agar banyaknya harta bagi sahabatnya dan pelayannya, yakni Anas radhiyallahu anhu. Saudara-saudara, ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya dan berkahilah ia pada karunia-Mu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah dan rezeki yang banyak merupakan buah dari amal yang saleh. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang berinfak dan tangan di bawah adalah yang meminta. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, pekerjaan dengan memproduksi atau keahlian atau pertanian merupakan kemuliaan. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang pun memakan sesuatu makanan pun yang lebih baik dari memakan hasil kerja tangannya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, penghasilan apa yang terbaik? Beliau berkata, pekerjaan tangannya sendiri atau penjualan yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Saudara-saudara, dan beliau berkata, sungguh salah seorang dari kalian mengambil talinya lalu memikul kayu di atas pundaknya lalu menjual kayu tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga wajahnya. Lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang-orang, baik mereka memberinya atau tidak memberinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, inilah sikap yang tepat dan jalan yang benar. Adapun meminta-minta bukan karena terpaksa, karena ingin memperbanyak hartanya, maka merupakan sifat yang tercela dan perbuatan yang buruk. Saudara-saudara, ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa seorang meminta-minta kepada orang-orang sehingga ia datang pada hari kiamat dalam kondisi tidak ada sedikit pun daging di wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta kepada manusia harta mereka dalam rangka memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya ia meminta bara api. Maka silahkan ia meminta sedikit atau ia meminta yang banyak. Hadis riwayat Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah dan hal ini menjadikan seorang yang bersedekah dalam memberi sedekahnya mencari orang yang butuh, bukan yang lainnya. Saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal meminta-minta bagi seorang yang berkecukupan dan tidak juga orang yang kuat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, dan beliau juga berkata, sesungguhnya meminta-minta tidak dibenarkan kecuali bagi 3 orang, yakni seorang yang sangat miskin, orang yang menanggung hutang yang sangat berat, dan orang yang menanggung pembayaran diat orang yang dibunuhnya. Hadis riwayat Abu Daud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah tidak diragukan bahwasanya peningkatan tingkat kemiskinan di alam Islami disebabkan tidak diperhatikannya pengembangan, bertambahnya hutang, tenggelamnya umat dalam riba, dan kelemahan dalam menempuh sebab-sebab ilmu dan teknologi yang maju. Saudara-saudara, dan kemiskinan menimbulkan dampak negatif terlebih lagi jika dalam kondisi hilangnya keimanan atau lemahnya keimanan. Saudara-saudara, kemiskinan termasuk sebab utama yang merupakan faktor di balik kerendahan dan hilangnya kemuliaan, munculnya perzinahan, pencurian, praktek sogok menyogok, lalu mengambil harta orang lain dengan kezaliman, lalu bertambahnya tingkat kriminal, pertengkaran keluarga, bahkan tingkat pembunuhan. Na'udzubillahi min zalik. Ketahuilah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apakah yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakanmu. Lalu ditanya lagi, kemudian dosa apa? Lalu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau membunuh anakmu karena engkau takut ia ikut makan bersamamu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Quran Surah Al-An'am ayat 151. Allah Karim. Saudara-saudara, ketahuilah kemiskinan juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat, yaitu dengan menggugah pada jiwa-jiwa berupa kedengkian dan permusuhan. Bisa jadi seorang fakir yang tidak memiliki harapan lagi membawa keburukan bagi masyarakat. Disinilah peran ahli ilmu dan pemikir serta para pemilik harta untuk bersungguh-sungguh dalam mengatasi kemiskinan demi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjaga masyarakat. Dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kemiskinan yaitu dengan membuka lapangan-lapangan pekerjaan
bagi orang-orang miskin dan menaungi mereka dalam usaha perusahaan-perusahaan mereka, mengembangkan kemampuan dan bakat orang-orang miskin tersebut serta menghilangkan penghalang-penghalang yang ada di hadapan mereka. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat dan untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Allah Karim. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.